Yang menarik itu juga ada catatan dari CIA tahun 1943 kalau nggak salah ya, yang memberikan laporan mengenai Ki Abbas. Dawuhnya Ki Abbas, ketika perang selesai, itu baju dan senjata dikubur. Jadi ini untuk menjaga keikhlasan, berkas pengusulan Ki Abbas itu paling lengkap. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, senang sekali berjumpa kembali di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Slogan ini menjadi fondasi yang penting dalam menjembatani nasionalisme dan spiritual, khususnya di Indonesia. Ada sejumlah momen krusial dalam sejarah Indonesia yang menjadikan slogan ini sebagai fondasi utama. Antara lain misalkan resolusi jihad yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 10 November 1945 dengan salah satu tokoh penting, tokoh kunci dalam peristiwa itu adalah Kiai Abbas Buntet Pesantren Cirebon. Kali ini kita akan membahas tentang sosok ini dan bagaimana ikhtiar penganugerahan gelar pahlawan kepada sosok Kiai Abbas Buntet Pesantren ini. Kita sudah bersama dengan salah satu tokoh pengusul gelar kepahlawanan Kiai Abbas. Sebelum itu, saya akan membacakan sejumlah berita yang hadir di ikhbar.com. Antara lain adalah pemerintah bakal ubah sejarah Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Ini sempat menjadi kontroversi di publik. Gagasan dari Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon ingin menulis ulang sejarah Indonesia, terutama di babak-babak perjuangan kemerdekaan dan beberapa babak-babak penting krusial dalam sejarah Indonesia. Kemudian ada juga berita, ini sederet jasa yang bikin Kiai Abbas Buntet layak jadi pahlawan nasional. Ini yang akan kita banyak gali pada kesempatan kali ini. Kiai Abbas Buntet Pesantren itu merupakan salah satu tokoh nasional yang berasal dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, pemimpin pesantren, Buntet Pesantren yang usianya salah satu yang tertua di Cirebon juga. Beliau memiliki banyak sekali kontribusi terhadap bangsa, terutama yang paling terkenal adalah perannya sebagai komando Hizbullah dalam perlawanan terhadap penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan pada 10 November 1945. Baik, Kiai, kita sudah familiar betul dengan sosok Kiai Abbas. Hanya saja mungkin yang diketahui oleh publik itu hanya tertentu pada peran beliau dalam mengusung resolusi jihad yang dimanifestasikan dalam perjuangan 10 November itu. Tapi di sisi lain, adakah perjuangan beliau yang menurut Kiai belum banyak terungkap dan justru menjadi fondasi dari perjuangan fisiknya? Banyak hal-hal yang menarik ya dari sosok Kiai Abbas yang menurut saya tipikalnya adalah generalis yang sangat kuat gitu ya. Generalis karena beliau menguasai banyak bidang dan semuanya ahli gitu. Jadi sudah mendekati spesialis, jadi banyak taunya gitu. Nah, selain persoalan patriotisme yang banyak dikenal oleh publik, gitu. Kiai Abbas memang tokoh fenomenal yang kalau saya mengutip istilahnya Kiai Mustafa Bisri itu sudah mendekati legenda atau legenda itu sendiri. Artinya saking besarnya Kiai Abbas, cerita-cerita sekitarnya. Dan ada dua hal yang menurut saya belum begitu banyak dikupas. Yaitu pertama tentang pendidikan beliau dan sisi dakwah. Kita sudah ada 2 artikel tentang itu ya. Artinya bagaimana kemudian beliau, dan satu lagi ya, ada 3 berarti pendidikan, dakwah, dan satu lagi spiritualitas, tarekat itu. Pendidikan itu bagaimana kemudian beliau mereformasi pendidikan saat itu untuk tidak saja menangkap gauge perubahan zaman atau apa, tapi juga mencantolkan dengan isu-isu nasional. Makanya dulu sekolahnya itu juga
dinamakan dengan Watonia. Untuk pesantren itu dulu Madrasah Watonia apa gitu. Madrasah Watonia. Jadi artinya kebangsaan sudah bicara. Baru kemudian ketika NU sudah berdiri apa segala macam, beberapa sekolah menggunakan nama NU seperti Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama, Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama, Putra Putri Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Kalau dulu Watonia dan kemudian yang kedua, dan di pendidikan juga beliau tampaknya memang bukan membedakannya, tapi lebih ke arah pengkaderan atau mungkin membaca karakter dari muridnya dan kecenderungan muridnya. Jadi ada murid yang memiliki kecenderungan sebagai ulama, maka akan digembleng sebagai seorang ulama yang itu lahirlah sosok Ibrahim Hussein. Kemudian ada yang ulama yang jadi birokrat, Wahib Wahab, yang juga pandangannya sangat terbuka terhadap mungkin terinspirasi dari gaya pendidikannya Ki Abbas, Ki Wahib Wahab, kemudian menginisiasi berdirinya IAIN, Institut Agama Islam. Dan kemudian ada banyaklah tokoh, ada yang kemudian jadi Bupati Cirebon yang kemudian kita bisa, dan sisi tadi yang pendidikannya, jadi mengenal karakter dan kecenderungan dari murid-muridnya, santri-santrinya. Ini yang ini. Kemudian ada juga yang mungkin santri kebanyakan. Jadi kalaupun digembleng sisi keulamaannya, ini nggak bakal jadi ulama top banget nih, kan gitu loh. Maka beliau kemudian mengkader, mendidik santri-santri yang demikian itu menjadi pejuang. Maka lahirlah yang diutus jadi Hizbullah, yang perjuangan di era kemerdekaan. Dan ternyata dengan cara-cara seperti itu, Islam yang lebih moderat, yang ala santri, kemudian tersebar. Karena beberapa pejuang itu kan gerilya. Gerilya ada basic knowledge mengenai agama, fikih. Tentu walaupun saat itu bisa dikatakan tidak alim menurut Ki Abbas, tapi di era sekarang bisa jadi sudah sangat alim gitu loh. Artinya tidak alimnya itu sudah menguasai beberapa kitab kuning, baca segala macam. Tapi ini nggak ini nih. Gimana yang alimnya, kan gitu kira-kira. Nah, mereka yang kemudian jadi pejuang. Nah, ketika mereka bergerilya, ngepost kemana, apa yang kemudian pertama kali dibangun? Musola. Musola, membangun masyarakat. Infrastruktur, membangun masyarakat segala macam. Jadi bagi saya corak keagamaan Cirebon saat ini, wilayah 3 ya, itu tidak lepas dari pengaruh Ki Abbas yang mendidik santri-santrinya menjadi pejuang, dan pejuang-pejuang itu yang kemudian gerilya kembali ke desanya dan membangun masyarakatnya. Nah, itu banyak cerita-cerita seperti itu saya dapatkan, yang di Kuningan, yang di Indramayu, Ki Ali di Indramayu, dan semua yang tempat-tempat yang kemudian menjadi tanda kutip base camp santri-santrinya itu ya enggak mulus-mulus banget. Ada banyak cerita-cerita minor mengenai Ki Abbas, dan itu menurut saya itu lebih ke arah persaingan bagaimana kemudian mendegradasi peran-peran dari Ki Abbas. Itu yang kemudian, itu yang dari pendidikan ya. Yang dari dakwah juga sangat luar biasa gitu. Artinya di era itu beliau sudah sangat terbuka. Mungkin prinsip-prinsip yang kita kenal dengan tawasud, tawazun, tasamuh, itu ya memang dipraktekkan oleh ulama-ulama saat itu, para muassis NU, termasuk Ki Abbas gitu. Bagaimana kemudian beliau menerima dari berbagai macam kalangan, dan kemudian dakwanya sangat santun. Bahkan ada salah satu
santrinya yang dari etnis lain, etnis Cina, Usman namanya, dan menjadi ahli nahu. Wah, menarik gitu. Artinya karena bapaknya atau apanya Usman ini sangat tertarik dengan Ki Abbas, dengan dakwanya model Ki Abbas, dan kemudian sampai kemudian ada yang namanya Usman, itu santrinya langsung. Nah, Usman ini yang kemudian motret Ki Abbas itu yang jadi satu-satunya foto dokumentasi. Dokumentasi Ki Abbas itu jasanya Usman, santrinya. Itu satu-satunya yang kita kemudian menyebar variasi fotonya macam-macam, ada yang lukisan, ada apa, itu jasanya Usman yang memotret Ki Abbas satu, dan itu ahli nahu. Artinya dari orang yang nggak biasa-biasa saja dididik dengan cara dakwah dan pendidikan. Yang ketiga spiritualitas ya. Jadi kalau saya kesimpulannya karena bagaimana kemudian mengoptimalkan spiritualitas itu bukan hanya sebagai penempaan batinia, tapi bagaimana ini menjadi penggerak untuk kemaslahatan manusia, bumi atau apa. Nah, dalam konteks itu saat itu ya bagaimana kemudian tarekat atau spiritualitas itu menjadi roh perjuangan. Itu yang kemudian digunakan dan banyak ditemukan tuh data-data catatan-catatan Belanda. Jadi misalnya Van der Plas yang kemudian itu kan saat itu residen Cirebon ya. Residen Cirebon yang kemudian bertugas ke Jawa Timur segala macam. Nah, artinya Van der Plas bercerita mengenai Ki Abbas ke tokoh siapa, bahwa ya catatan residen bupati, tentu kan ini bukan tokoh sembarangan gitu loh. Ya, betul. Artinya ini sudah ada tokoh berpengaruh, harus dipantau gitu loh. Ya. Ini akan ada ya ceritanya memang ceritanya persoalan konflik Tijaniyah gitu, konflik tarekat. Tapi kalau kami membacanya ini bukan cerita tentang konfliknya, tapi cerita tentang pengaruh tokoh. Karena ada banyak data yang lain gitu loh. Misalnya Ki Abbas menggunakan itu di Masjid Agung, kemudian dari berita itu muncul di koran-koran Belanda yang meresensi buku itu, yang yang cerita tentang tarekat yang baru yang disebarkan oleh Ki Abbas gitu loh. Artinya ya pihak kolonial sudah memantau betul, dan itu ada catatan historisnya banyak gitu. Menarik tadi bahwa Ki Abbas membangun madrasah yang disebut Madrasah Wathaniyah. Penamaan ini tentunya dilakukan dengan secara sadar untuk membangun nasionalisme. Begitu ya. Dan apakah memang pembangunan madrasah ini oleh Kiai Abbas itu digunakan sebagai sebuah lembaga untuk menanamkan nasionalisme terhadap santri-santrinya? Kalau saya jelas iya ya. Karena era itu 928 kan sedang era kebangkitan nasional atau apa. Itu kan era memang zamannya itu sedang orang kemudian berlomba-lomba atau mungkin mengaduk-aduk kekayaan atau kearifan lokalnya atau apa untuk kemudian persoalan kebangsaan. Dan Ki Abbas kemudian menggunakan itu di institusi pendidikannya, artinya untuk menanamkan nasionalisme, perlawanan dan segala macam. Dan ada yang menarik nih Mas Agung. Jadi pada tahun 1928 itu kan SI sudah pecah ya, Syarikat Islam itu ada yang putih, ada yang merah. Dan dua-duanya tuh datang ke Ki Abbas gitu untuk meminta nasihat, untuk meminta saran dan juga pengaruhnya. Untuk perdebatan tuh nanti ada yang itu cuma untuk memanfaatkan popularitas Ki Abbas untuk kepentingan ini. Tapi saya pikir
tidak sekedar itu, bahwa Iya. Ki Abbas dan mungkin juga tokoh-tokoh kiai yang lain itu memang menjadi jangkar, menjadi pendulum, menjadi apa yang mengatur gerak pergerakan nasionalisme. Kiai sebagai bagian dari keluarga besar Buntet juga saat ini meneliti sumber-sumber primer terkait dengan Kiai Abbas untuk kepentingan gelar pahlawan Kiai Abbas. Apakah latar belakang tersebut memberikan perspektif yang lebih kaya atau data yang tidak mungkin didapat dari arsip dan dokumen lain? Ya, pertama harus diluruskan ya, bukan diluruskan, saya bahwa saya berkenan atau mau itu ya karena mandat dari cucunya gitu, Kiai Mustadi Abdullah Abbas itu, pokoknya kalau urusan riset, urusan penulisan atau apa itu Fatri gitu. Nah, ya akhirnya karena itu saya anggapnya itu perintah kiai ya. Iya. Jadi saya ya sudah, walaupun bicara profesionalitas itu sudah bukan isu, walaupun saya pun secara akademik saya S1-nya sejarah gitu. Tapi kemudian itu sudah bukan concern riset saya, tapi ini adalah sisi bagian saya yang lain sebagai santri, manut ke kiai, ya udah saya geluti gitu loh, saya seriusi gitu, saya mulai mencari data banyak ya, dan saya nggak mengabaikan peran teman-teman yang lain ya, karena hampir bukan ya, beberapa temuan penting itu justru saya peroleh dari teman yang kemudian, oh ini ada data ini kan gitu. Misalnya ke Gresik ada siapa Mas Yahya yang cerita tentang SNU, ada yang kemudian dari NU Online tuh Mas Alawi, siapa Abdullah Alawi ngasih tentang ada berita apa, kemudian beberapa teman lah ada yang ngasih berita. Jadi nggak pure saya kemudian mencari, justru saya di arsip sendiri, saya beberapa kali mengunjungi arsipnya 2-3 kali itu saya nggak menemukan data atau arsip mengenai Abbas Abdul Jamil gitu loh. Iya. Nah, saya menemukannya ya melalui catatan-catatan Belanda yang saya akses, misalnya dari arsip atau apa, dan ada yang menarik itu juga ini Mas Agung. Jadi ada catatan dari CIA tahun 1943 kalau nggak salah ya. Itu yang sudah memberikan laporan mengenai Kiai Abbas. Di situ bahasanya workshop keeper. Ya, kita bisa menafsirkan apapun. Artinya kalau secara letterlek itu kan penjaga warung. Artinya ya kita bisa menafsirkan bahwa itu adalah penjaga dari Cirebon sekitarnya, atau warung itu bisa ditafsiri sebagai NU, sebagai umat Islam, atau mungkin kapasitas Cirebon. Kita bisa, tapi bahasa dari reportnya saya itu adalah workshop keeper. Itu sebelum peristiwa 45 ya? Ya, jadi artinya orang ini memang berbahaya gitu, tanda kutip ya, dari berbagai macam sisinya gitu. Dan ya kita mungkin ya bagi saya ya Mbak Hasim ya tepat juga gitu loh. Dan 10 November kalau saya perlu menurut versi saya Pak. Jadi posisi Ki Abbas, Mbah Hasim, Mbak Wahab itu posisi sesepuh ya. Jadi kalau disebut komando mungkin dalam pengertian physical battle itu ya enggak. Tapi bahwa kehadiran sesepuh itu penting sebagai sebuah justifikasi, simbol dari power. Ya kekuatan, justifikasi bahwa keridoan dari kiai itu yang kemudian penting juga, apalagi beliau memang menentukan
kapan mulainya perlawanan itu. Jadi situasinya memang 10 November itu chaos. Itu kan situasinya sedang gencatan senjata. Karena kemudian tentu intrik-intrik provokasi kan ada. Iya. Itu gencatan senjata dan karena ada tuntutan dari sekutu segala macam untuk kita menanggalkan semua senjata dan menyerahkan pembunuh Malabi. Tapi kita nggak melakukan itu, apalagi gencatan senjata, intrik-intrik segala macam. Tapi kan juga situasi sudah panas. Soekarno, Hatta datang ke Surabaya tanggal 9 itu udah balik lagi. Itu nggak bisa mengendalikan. Termasuk Bung Tomo, karena ini Bung Tomo sebagai operator dari Soekarno Hatta. Ada Sudirman juga. Itu kan juga sudah nggak bisa mengendalikan massa. Maka untuk mengulur situasi ini, beliau kemudian matur ke Mbah Hasim. Dan ya Mbah Hasim pun juga kalau berfatwa saat itu juga berisiko karena situasinya sedang gencatan senjata. Jadi harus bermain ritme juga. Maka Mbah Hasim ya udah tunggu aja. Macan dari barat, diambak Ki Abbas. Ki Abbas datang, Ki Abbas itu dari Cirebon itu mampir ke tempat-tempat yang ada kiai jawaranya gitu loh. Jadi kiai kayak di Lasem, Kiai Badawi, di Rembangnya ada Kiai Harun, Kiai Harun udah wafat ya. Kiai Khalil ayahnya Gus Mus itu. Kemudian di Pemalang di mana, sampai dari Lasem kan langsung ke kereta. Artinya ini persoalan konsolidasi juga gitu. Sampai di sana kan masih situasi gencatan senjata tapi sudah chaos. Kita belum, ya sebagai kiai kalau saya tentu landasan fikih tetap digunakan gitu. Landasan syariat. Dan kalau kita kemudian melakukan perlawanan, kita salah secara fikih dan salah secara diplomasi. Ketika tanggal 10 itu kan babak kedua dari peperangan itu. Tanggal 10 ada provokasi berlanjut, gencatan senjata sudah habis eranya, mereka melanjutkan melakukan provokasi atau penyerangan. Nah, membalas penyerangan itu sudah wajib kan, gitu loh. Sudah wajib karena membela diri. Itu udah masuk dalam maqasid syariah. Betul. Jadi ya udah Allahu Akbar atau misalnya apa ya saat itu ketika kalau saya dari berbagai macam mungkin kesimpulan saya atau argumen saya ini yang dan itu yang kemudian ada saya tulis di buku saya itu bahwa kenapa beliau menjadi penentu 10 November kapasitasnya ya karena ya sama lah kita melakukan aktivitas kemudian kiai yang kita hormati datang. Kebanggaan model apa yang akan betul kita bikin acara kiainya datang mendoakan lagi merestui kan gitu kira-kira kayak gitu sama santri-santri di Surabaya ya karena persoalan patriotisme segala macam tapi kan ini inisiatif gitu loh ya rasa kebangsaan atau apa tapi begitu kiainya datang kan lebih strong. Iya ini bukan hanya persoalan kebangsaan ini persoalan keagamaan juga kan gitu. Tadi ya dimensi spiritualitas dan nasionalismenya terhubung di sana di momen itu ya. Ya dan kemudian begitu santri bergerak kan ya hampir semua elemen kemudian termotivasi. Santri dari Lirboyo datang dipimpin oleh saat itu Ki Mahrus. Dari mana datang? Ya tentu masyarakat di sekitar situ. Tidak tinggal diam. Iya, santrinya aja. Dari Tebuirengnya, dari mana santri keluar dari pondok-pondok semua ya. Ya banyak masyarakat yang kemudian ya makin bersemangat, makin ikut. Kira-kira seperti itu. Kiai, bagi masyarakat awam mengenai sosok Kiai Abbas ini jika harus disajikan atau dijelaskan dalam 1-2 kalimat, apa esensi perjuangan dan ketokohan Kiai Abbas yang membuat beliau layak bahkan wajib diangkat menjadi pahlawan nasional? Ya kontribusi yang besar terhadap
terhadap kemerdekaan, terhadap bangunan, terhadap pendidikan terutama pesantren, dan kemudian terhadap corak keagamaan di Indonesia ya. Lebih Corak luas. keagamaan. Ya karena gimana? Siapa yang kemudian nggak tahu peran dari kontribusi dari alumni YIN yang didirikan oleh Wahab. Itu bagian dari legacy. Iya, itu muridnya Ki Abbas. Iya. Siapa yang nggak mengenal kontribusinya Profesor Ibrahim Hussein yang mendirikan IIKI? Ayahandanya Prof. Nadir Shah Hussein ya. Siapa yang? Itu muridnya. Siapa yang kemudian nggak mengenal TB Makmun yang kemudian menjadi Kori, dan mungkin nanti ke sini ke belakangnya ada MTQ. Iya. Itu kan kemudian di Jakarta ada Ki Jayadi, ada siapa, itu banyak. Satu hari saya pernah wawancarai Gus Mus untuk kepentingan film dokumenter, dan beliau ngomong ya Abbas itu sudah legenda gitu ya. Dan itu saya teringat betul gitu. Itu ya karena legenda. Kemudian legend. Ya, ini kan satu kata yang menurut saya maknanya bisa kemana-mana gitu. Betul. You the legend. Dan legendnya itu dari hasil riset itu terbukti gitu, secara data historis sezaman, dicatat bahkan internal dan eksternal juga ya. CIA juga eksternalnya jauh banget kan gitu. Eksternalnya lawan dan eksternalnya yang jauh banget gitu. Internalnya dari SNU, dari mana-mana banyak sekali. Jadi nggak hanya cerita lisan katanya. Dan menurut saya Ki Abbas itu jauh melampaui imajinasi kita tentang beliau gitu. Jauh melampaui itu ya. Yang kita tahu hanya permukaannya saja. Dan itu lebih jauh lebih beyond imagination. Kiai Fathi lahir dan besar di Buntet. Tentunya sebagai orang Buntet, banyak mendengar kisah-kisah Kiai Abbas itu yang mungkin tidak didengar oleh orang luar. Bisa Kiai bagikan 1-2 kisah yang menarik tentang Kiai Abbas ini, yang terkenal di kalangan keluarga Buntet? Pertama ya, hampir semua orang yang mengenal Kiai Abbas itu merasa dekat. Jadi baik yang dari keluarga yang merasa paling dekat. Keluarga saya paling dekat dengan Kiai Abbas. Kemudian yang dari hubungannya kekerabatan atau hubungannya pertemanan atau apa, merasa menjadi teman yang paling dekat. Yang hubungannya misalnya kolegial atau apa ya merasa paling dekat. Hubungannya murid atau guru murid yang menjadi saya murid yang paling dekat dengan Kiai Abbas. Jadi agak susah menggambarkan karakter yang seperti ini Mas Agung. Artinya berarti kan mungkin itu sifat keadilan dari yang coba diterapkan dilakukan oleh beliau gitu ya. Bagaimana beliau memperlakukan keluarga. Jadi semuanya merasa dekat. Hampir semuanya. Ya keluarga saya. Jadi nenek saya itu adiknya Kiai Abbas. Itu yang merasa paling dekat. Bapak saya yang nyunatin Kiai Abbas gitu misalnya. Di mana nggak merasa paling dekat. Betul. Keluarga yang lain ada yang bilang ibu saya kalau Kiai Abbas dari pulang tahlilan itu selalu menghadang di jalan dan ngambil berkatnya, beseknya. Berarti kan merasa paling dekat juga ini, bisa berani betul mengambil itu. Dan Kiai Abbas dengan santainya mereka. Kemudian siapa lagi yang teman-teman, dan saya pikir Kiai Profesor Nadir Shah Hussein sering ke Buntet, karena merasa ayahnya adalah santri yang paling dekat dengan Kiai Abbas gitu. Dulu ya mungkin Mbak Wahab dan anunya masih sering Buntet, merasa paling dekat. Iya. Jadi apa itu? Ya mungkin karena bagian dari sisi keulamaan yang mengayomi semuanya. Jadi kalau saya dan ada ya ini agak ini ya. Jadi saya emang banyak sekali mendengar cerita, di antaranya beliau kalau
kalau berkunjung ke Cirebon, ke adiknya berarti nenek saya itu ya. Itu kan tidak hanya, tentu banyak yang mendampingi ya. Iya. Dan seketika itu juga misalnya para pedagang tuh berkumpul di situ dan semuanya dibeli gitu. Artinya semuanya ya ini banyak ada kiai datang gitu loh. Jadi semua berduyun-duyun untuk jualan dan semuanya dibeli oleh baik oleh rombongannya atau Ki Abbasnya sendiri atau apa. Ya Abbas itu ya habis dagangan laris kan gitu loh. Artinya bahkan hal-hal seperti itu pun membawa kemaslahatan ya. Kehadirannya saja membawa kemanfaatan buat dan itu di sana, ya itu ada di cerita keluarga kami gitu. Sampai kemudian kakek kami harus potong sekian kambing gitu loh karena begitu Ki Abbas datang, tentu ketika datang dengan rombongan besar kan ada momen-momen tertentu ya. Jadi ada kalanya juga, dan menurut saya beliau sangat tahu karakter orang. Jadi ada misal ponakan yang senang kitab nanti akan sering diajak jala nyari ikan, kemudian diceritakan kitab itu kan gitu loh, atau ditanyakan apa analisisnya terhadap kitab yang telah diberikannya kan gitu loh. sambil bermain Mas Agung, jadi sambil nyari ikan sambil jala. Itu wak saya tuh cerita seperti itu dari anak-anaknya wak saya. Jadi Marzuki, namanya Ki Marzuki itu wak saya. Itu ya sering diajak kalau Ki Abbas ke Cirebon ke kesepuan itu ngajak wak saya untuk jala. Nah, nanti yang dibahas itu ya kitab gitu. Sambil jala. Atau ini ada kitab baru misalnya. Ngasih ayo jala. Karena kecenderungan Kiai Marzuki senang dengan kitab-kitab. Ya, senang dengan. Nanti yang ponakan yang lainnya nanti dikasihnya lain lagi. Jadi banyak. Dan kalau terkait dengan perjuangan ya. Yeah. Jadi tadi yang santri-santri pejuang itu, ini saya mendengar dari cerita dari ayahnya, kakak ipar saya yang kemudian memang pejuang betul. Artinya sampai kemudian jadi veteran karena terlibat. Itu dawuhnya Ki Abbas ketika perang selesai, itu baju dan senjata dikubur. Baju dan senjata yang dikenakan oleh pejuang itu dikubur. Baik yang meninggal maupun yang masih hidup. Iya, artinya yang masih hidup ini misalnya itu kan masih hidup ya. Terus mana senjatanya? Ya kubur di mana? Nggak tahu. Jadi enggak. Pokoknya begitu ada declare atau ada mendengar bahwa perjuangan sudah selesai, perjuangan kemerdekaan itu dikubur semua. Jadi dan di mana digali ya nggak tahu saya. Dan ya beberkati bacaannya Ki Abbas, dari Ki Abbas misalnya. Misalnya dari Kuningan ke Indramayu jalan kaki nggak capek kan gitu loh Pak. Kemudian ada yang ketika nyerang pabrik gula semalaman merangkak gitu. Wow. Ya kan malam merangkak nih di selokan. Karena nggak mungkin kan jalan. Untuk menghindari pengawasan dari gorong-gorong itu kan malam saat pagi. Besoknya kan nggak mungkin jalan karena siang kan. Jadi dia harus menunggu petang untuk melakukan penyerangan atau untuk jalan lagi. Ya dan itu nggak merasakan lapar atau apa ya. Jadi itu yang di luar nalar kita ya. Artinya hal-hal seperti itu. Nah menurut Kiai Fathi tadi, instruksi untuk mengubur pakaian dan senjata pasca deklarasi kemenangan atau berakhirnya perlawanan, itu ada makna harfiah dan simbolis nggak di sana? Ya lebih ke ikhlasan, karena itu seperti digambarkan oleh SNU ya, serta Nahdlatul Ulama, Ki Abbas adalah orang yang ikhlas gitu. Di antaranya itu. Jadi ini untuk menjaga keikhlasan, jangan mentang-mentang pejuang ya sudah itu. Lillahi ta'ala. Hampir rata-rata yang saya jumpai ya dari
dari veteran-veteran ini kan saya ngobrol tentang Ki Abbas kan sebenarnya jauh sebelum saya riset tentang Ki Abbas, artinya karena itu kan banyak dari saudara-saudara kerabat kami, jadi saya mendengar asik aja mendengarkan. Ya dan setelah itu ya mereka beraktivitas seperti biasa. Yang Bahkan petani kembali ke sawah gitu ya. ada yang bahkan di era kemerdekaan sampai tahun 80-an itu masih jualan kacang goreng dipikul. Masya Wah, Allah. ini pejuang itu loh. Iya. Terus beliau ngeluh enggak. Hmm. Terus mentang-mentang pejuang atau apa? Enggak, beliau enggak. Ya itu adalah kontribusi beliau untuk bangsa ini. Saya harus menjalani kehidupan seperti sekarang, harus jualan kacang dipikul malam-malam di Jakarta. Iya. Luar biasa sekali ya. Tapi kadang ini. Tapi beliau-beliaunya nggak mengeluh. Ya, upaya pengajuan gelar kepahlawanan Ki Abbas ini kan memakan waktu yang sangat panjang. Bahkan tahun 2009-2010 itu sudah ada upaya untuk pengajuan gelar kepahlawanan ini, antara lain diajukan oleh sebuah komunitas jaringan radio komunitas wilayah 3 Cirebon, tapi mandek di tengah-tengah. Nah, menurut Kiai Fathi yang pada saat ini menempuh upaya yang sama, ikhtiar yang sama, apa sebetulnya yang paling sulit dilakukan atau tantangan yang terbesar dalam proses ini itu apa? Mengikuti administrasi negara dan juga menyediakan data primernya. Artinya kita kan kadang masyarakat kurang memahami prosedur pengusulan itu seperti apa. Jadi dikiranya hanya misalnya satu tokoh berteriak ini layak, kemudian negara dengan sendirinya menetapkan itu layak. Tapi nggak sesederhana itu kan gitu loh. Jadi prosedurannya memang ada usulan dari masyarakat. Kemudian keluarga membentuk tim atau kesepakatan atau apa. Kemudian karena biar bagaimanapun nanti keluarga atau ahli waris itu selalu dimintain tanda tangan. Kan gitu. Artinya bahwa usulan yang dilakukan oleh masyarakat itu atas persetujuan dari keluarga, diketahui oleh keluarga atau apa. Dan itu prosedurnya memang masyarakat, kemudian keluarga menyetujui, dan kemudian nanti di tingkatan kabupaten atau kota di mana calon pahlawan itu tinggal. Ki Abbas karena tinggal di Kabupaten Cirebon, maka nanti Kabupaten Cirebon yang mengusulkan ke provinsi. Jadi Kabupaten Cirebon kalau di Cirebon melalui dinas sosial, biasanya semuanya melalui dinas sosial, itu membentuk tim dari dasarnya SK nanti SK Bupati ya. Kalau di Cirebon dan semuanya biasanya dari SK Bupati memang standar. Jadi Bupati mengeluarkan SK pembentukan tim pengkaji pengusulan gelar daerah. Jadi tim ini dari berbagai macam komponen, ada sejarawannya, ada apa, untuk mengkaji calon pahlawan atau tokoh tertentu itu layak nggak untuk diusulkan sebagai calon pahlawan nasional dari daerah tersebut. Itu sudah bicara data tuh. Jadi artinya data sumber primer itu sudah harus ada. Jadi tidak hanya cerita bom baptis, cerita apa, mana dukungan sumber primernya. Karena nanti tim di Kementerian Sosial itu dasarnya adalah no dokumen, no history. Jadi emang kaku, mereka mengacunya kan. Jadi kalau nggak ada dokumen, nggak ada sejarah. Tidak dianggap sesuatu yang terjadi. Ya, cerita lisan atau apa itu nggak. Nah, itu yang mungkin kurang dipahami. Nanti tim yang dibentuk oleh bupati ini atau wali kota itu mengadakan rapat dan misalnya sepakat calon itu sebagai layak dan pantas untuk diajukan sebagai calon pahlawan nasional. Maka bupati berkirim surat mengajukan berkas-berkas pengusulan ke
provinsi. Hmm. Nah, nanti provinsi juga melakukan kajian yang serupa, Mas. Jadi harus kajian. Dan ini sambil masyarakat atau keluarga tetap mencari sumber-sumber primer, tambahan sumber primer. Jadi prosesnya terus panjang. Proses nggak masyarakat itu nggak berhenti sampai di situ gitu loh. Iya. Nggak berhenti sampai di kabupaten, yang itu nggak berhenti karena tambahan sumber, makin banyak sumber primernya itu makin bagus, makin kuat. Nah, nanti provinsi juga membentuk tim TP2GP provinsi, tim pengkaji pengusul gelar pahlawan daerah provinsi untuk mengecek sumber primer kita valid enggak. Iya. Sumber sekunder kita seberapa kuat, seberapa banyak sumber primer. Kalau layak lanjut ke Kementerian Sosial yang lebih rigid lagi. Jadi ini kadang juga adu data dengan calon-calon dari daerah yang lain. Maksudnya adu data gimana? Ya adu data sumber primer. Dari segi kuantitas? Ya, dari segi kuantitas, artinya misalnya Provinsi Jawa Barat mengusulkan Ki Abbas dan kiai yang lain. Misalnya dari Provinsi Jawa Barat. Nanti dari provinsi yang lain kan mengusulkan. Nah, ini sudah bicaranya adalah siapa yang paling kuat datanya. Oh gitu ya. Ya misalnya di provinsi itu ada 15, sementara dulu kuotanya itu cuma 6 atau 5 tiap tahun. Iya. Kan ini berarti Kemensos sudah bicara seleksi di sana. Seleksi data kan. Seleksi data. Nah, Ki Abbas sendiri kan sempat terganjal di situ. Jadi kita padahal sudah banyak ya menurut kita. Iya. Tapi masih dianggap kurang. Sehingga agak pending. Dan pada tahun ini kemudian lebih giat lagi kami tim untuk mencari, sehingga menurut di berita ya yang disampaikan oleh ketua tim TP2GP Kementerian Sosial Prof. Usep Abdul Matin itu berkas pengusulan Ki Abbas itu paling lengkap. Wah. secara sumber sejarah baik primer, sekunder yang digunakan, karena sekundernya pun disertasi gitu loh. Disertasinya bukan di kampus Ruko, tapi misalnya dari Australian University, dari kampus-kampus terkenal yang di internasional. Dan ya walaupun sekunder, tapi kan bobot ilmiahnya tinggi gitu loh. Betul. Statement dukungan yang 1 lembar itu udah, itu pun karena kita stop. Kalau nggak kita stop udah terus mengalir, dan dari Sulawesi, dari NTT, dari semua memberikan surat dukungan semua. Jadi lengkap. Jadi kalau dicetak mungkin udah segini nih. Jadi ada berapa ribu orang gitu. Orang dan organisasi. Iya, orang dan organisasi yang bikin statement surat dukungan. Itu pun kita stop gitu loh. Udahlah, nanti bisa gulung tikar Kementerian Sosial kalau semuanya kemudian semua kita gerakan, kita memberikan surat dukungan, dan ya juga nanti cetaknya kan repot, kita yang bawa-bawanya kan repot juga. Secara teknis udahlah, ini saya pikir udah melebihi kapasitas, cukup aja lah mewakili. Itu dari Kalimantan, dari Papua, dari NTT, dari Sumatera, Jambi, dari Medan, dari mana itu ada. Jadi emang udah skalanya, dan mereka kenal betul ya dengan sosok ya. Rata-rata mengetahui betul gitu. Itu karena legenda tadi gitu. Legend itu ya itu. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak sumber primer yang dikumpulkan untuk ikhtiar ini? Ada 66-an ya sampai 66. Data terakhir itu ya. Ya karena Prof. Usep sudah bicara ini paling lengkap, dan di salah satu forum itu bercerita situasinya, dan hampir semuanya sepakat gitu ya, tim dari Kementerian Sosial sepakat, ya sudahlah, insya Allah cukup aja lah gitu loh. Kalau mau cari lagi dan yang saya ini ya tadi, jadi ada catatan internal
dari NU, Ya, ini ada arsip sejarah ya. ada catatan individual. Oh, Artinya dari orang-orang yang kemudian mencatat di hmm, era zamannya atau apa. Ada yang catatan kolonial dan eksternalnya agak eksternal. jauh gitu ya dari Iya, segala macam gitu. Jadi emang bukti-bukti historisnya sangat kuat sangat sekali kuat. gitu. Selama melakukan riset ini, ada nggak temuan fakta atau narasi baru yang paling mengejutkan buat tim? Ya bagi saya sih semuanya narasi baru ya, karena tadi Oh, beyond our imagination. imagination gitu loh. Ah, Kita membayangkan Ki Abbas sosok seperti itu ya, kontribusi ternyata jauh seperti itu gitu loh. karena ekspektasinya segini Iya, ternyata ternyata melebihi gitu. melebihi. Ya termasuk ya tadi bagaimana kemudian beliau menggunakan, ini di antara kecerdasannya, menggunakan tarekat sebagai spirit perjuangan gitu loh. Bagi saya ya, Iya, itu iya, bagi saya ini. menarik. Jadi kalau kita kemudian cross check ke belakang itu bagaimana kebijakan kolonial mengontrol keagamaan sampai kemudian lahir skeptisisme atau ada fatalisme di penganut tarekat di Indonesia. Iya. Kemudian perpaduan juga dengan dinamika global sampai menemukan ini Tijaniyah ini pas nih gitu loh untuk membangun kembali semangat perjuangan. Oh, Jadi saya membaca tarekat Tijani sebagai spirit yang diambil oleh Ki Abbas untuk perjuangan. Ya saya nggak menafikan bahwa itu ada dimensi spiritualitas tarekat yang lainnya. Iya. Tapi artinya secara fungsional saat itu beliau menggunakan Tijani atau neo-sufism iya. untuk perjuangan kemerdekaan. Pengajuan gelar pahlawan Ki Abbas dan juga ulama lainnya, karena juga banyak ulama-ulama lain yang diajukan sebagai pahlawan ya, baik dalam tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya. Seolah menjadi penegasan kembali peran kaum santri dalam fondasi Republik ini. Seberapa penting menurut Kiai Fathi pengakuan resmi dari negara untuk melengkapi narasi besar sejarah kebangsaan ini? Menurut saya sangat penting ya. Jadi kalau kita bicara pengalaman tim dalam mencari sumber primer, itu kan kita dengan Ki Abbas itu kan paling berjarak 2 generasi. Iya. Karena bapak saya masih mengetahui dengan pasti kan gitu loh. Artinya selisih 1 angkatan saja Iya. atau 2 generasi. Kita sudah kesusahan mencari sumber primer. Kita sudah kesusahan karena apa? Karena kelemahan kita mencatat. Iya. Itu kalau internalnya. Nah kalau negara itu kan arsipnya resmi. Iya. Jadi kita berjuang mati-matian dengan ikhlas, dengan apa, tanpa ada catatan sejarah, itu yang nggak dianggap perjuangan. Yang berjuang orang lain yang mencatat. Iya, iya. Dan kelompok-kelompok yang lain kan rajin mencatat. Iya, iya. Ya mungkin tidak sebesar yang dicatat gitu perjuangannya, tapi karena itu yang terbukti kan ada catatannya. Iya. Nah, bagi saya ya ini bicara tadi, sehingga bicara 100 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan bahwa kiai itu berperan dalam membangun pondasi negara, dalam kemerdekaan, dalam membangun pondasi negara, keberagamaan dan lain-lain, itu valid karena ada catatan resmi dari negara. Berupa apa? Berupa gelar pahlawan kan gitu loh. Iya, iya. Ya harusnya ya tiap tahun harus ada banyak sekali kiai-kiai yang Betul. terlibat. Tapi ya itu terlepas kita juga harus juga melihat kita ya kiai yang kata kita berjuang gitu. Jangan-jangan sumber historisnya nggak ada. Kan gitu. Maka itu menjadi PR kan. Dokumennya. Dokumen ya. Maka itu penting gitu. Ada di dalam catatan negara itu penting. Iya, iya, iya. Karena itu tanda kutip ya lebih abadi gitu. Betul.
karena lebih resmi. Sampai negara ini masih ada ya catatan itu masih ada. Betul. Dan semuanya kan yang bicara sejarah kan bicara catatan penguasa. Oh dari Fir'aun, dari siapa itu catatan penguasa semua. Iya, Artinya kita kiai berperan jadi catat oleh negara penguasa. Iya. Dan itu akan sampai negara ini masih ada, bangsa ini masih ada. Ya berapa pahlawan dari kalangan Nahdien, ya itu yang long lasting ya. Iya. Nah di sisi lain itu banyak sekali kan mungkin ulama-ulama yang dalam tanda kutip tidak populer tetapi memiliki kontribusi besar juga. Tapi absen catatannya. Nah itu kira-kira apa ya yang menyebabkan absennya catatan ini? Apakah karena mungkin sudah ikhlas jadi tidak perlu diceritakan kepada orang-orang atau bagaimana itu? Ya menurut saya karena kita tidak terbiasa mencatat aja. Oh. Maka bagi saya kita belajar dari situ ya. Mencatatlah gitu loh. Menulislah. Mencatat, menulislah dalam media apapun gitu loh. Dulu orang kita emang ya udahlah itu ikhlas. Tapi itu kita harus mulai belajar gitu. Iya, belajar Dan gitu ya. ya, dan saya waktu diskusi dengan sejarah, saya pengennya sejarah NU itu chapter gitu di SNI itu. Ah, iya. Jadi kita menulis sejarah kita tapi itu chapter gitu. Sehingga itu menjadi SNI sebenarnya, Sejarah Nasional Indonesia. Tapi utuh. Narasinya utuh ya. Chapter NU kan gitu. Iya. Tapi ya nggak tahu yang lain. Jadi ya biar NU itu bukan catatan pinggir gitu loh. Tapi emang catatan di narasi besar negara gitu. Iya. Walaupun itu chapter ya semuanya chapter ya. Artinya ini chapter agama NU gitu. Kita mencatat sendiri, jangan kemudian kita mencatat sendiri, mempublish sendiri. Ya itu bagus. Iya. Tapi kalau itu dicantolkan ke negara itu akan lebih bagus karena itu lebih valid ya, lebih diakui ya, sampai negara ini ada atau apa itu catatan itu Mas. Dan itu akan ya selagi masih ada penelitinya akan tetap diburu catatan. Gitu. Bagi generasi muda Cirebon dan santri pada umumnya, apa nilai atau keteladanan dari sosok Kiai Abbas yang paling relevan untuk menjawab tantangan zaman sekarang? Yang pertarungannya kan tentu bukan lagi fisik ya, tapi ideologi, informasi, digital dan lain sebagainya. Kemaslahatan Mas. Kemaslahatan dan pembelaan terhadap kaum yang lemah. Oh. Jadi melawan kezoliman. Apapun bentuknya ya. Jadi kalau bagi saya Kiai Abbas dan kiai-kiai yang lain tergerak untuk melawan kolonialisme karena mereka sudah zolim gitu loh. Dan membela bangsa kita yang terzolimi atau dizolimi. Dan kemudian ini memberikan efek kejut, efek maslahat yang lebih luas. Jadi menurut saya itu sambil kalau internalnya tentu ikhlas gitu loh. Sabar, artinya dalam perjuangan yang nggak sepele atau apa. Terakhir, setelah semua proses ini berjalan, kemudian Kiai Abbas mendapatkan gelar kepahlawanan, terkait dampak jangka panjang yang diharapkan di masyarakat luas, itu harapan terbesarnya apa? Bagi kita bahwa bahwa Kiai itu perannya, negara mengakui peran dari ulama dalam membangun fondasi bernegaranya. Gitu loh. Jadi mereka tidak berdiri sendiri, mereka bisa ada karena ada jasa ulama, jasa kiai. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu kemudian mereka nggak sewenang-wenang gitu loh dalam mengelola negara gitu. Bahwa malulah sama kiai kan gitu loh, atau apa ada spirit-spirit keagamaan atau apa. Itu aja sih Mas kalau menurut saya ya. Jadi nggak terlalu kemudian apa seperti apa ya. Simpel-simpel aja. Yang penting maslahat. Ya. Yang penting maslahat ya. Baik, Kiai Fathi, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing
pengalaman dan gagasannya, terutama terkait dengan sosok Ki Abbas ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Sampai ketemu di lain waktu. Ikhbarian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.